Sobat Guru semua, terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini aku kembali membahas tentang PPGA, yaitu proses UKM PPG 2021 ya. Jadi baru-baru ini aku mendapatkan informasi dari info PPG ya. Aku bakal taruh di sini Instagramnya. Siapa tahu kalian mau update tentang informasi PPG, kalian bisa banget langsung ke info PPG ini ya. Bagaimana sih proses UKM PPG 2021 yang terbaru yang telah dirancang oleh Kemdikbud ya. Aku akan memberikan informasi ke kalian semua. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan juga tombol notifikasinya. Oke, now let's get started. Aku bakal memberikan ya satu skema ya. Ini sebenarnya dari petunjuknya dari PPT yang diberikan oleh Kemdikbud ya, seperti ini ya. Jadi beberapa penyesuaian yang terjadi di UKM PPG dalam jabatan tahun 2021, yaitu UKM PPG-nya itu kan terdiri dari dua ya, yaitu UKIN dan UP. Kalau dulu kan kita UKIN langsung dinilai oleh dosen ya, bertatap muka, kemudian ada guru pamong, langsung di tempat ya kita bertatap muka di sekolah yang sudah dipilihkan atau yang tempat kita magang ya, selama kira-kira 14 hari kalau aku dulu. Nah kalau sekarang ya, mungkin sejak tahun 2020 kemarin UKM PPG-nya dilaksanakan, ada yang secara daring, ada yang non-daring dan real daring ya. Jadi nanti aku bakal jelaskan. Yang jelas UKIN-nya sekarang itu sesuai dengan kondisi daerah, kemudian di sekolah masing-masing ya, dalam bentuk rekaman. Nanti aku bakal menjelaskan di slide kedua ya. Untuk UP ya, tempat ujiannya atau LPTK-nya itu karena kondisi lagi-lagi karena kondisi corona yang belum ada habis-habisnya ini ya, mudah-mudahan dia segera berakhir ya, kita bisa mengambil tempat ujian itu di LPTK terdekat ya. Meskipun misalnya aku di Universitas UPI Bandung misalnya, sekarang aku ada di Palu gitu, aku boleh ngambil UP atau ujian pengetahuannya, ujian komputernya itu di universitas yang terdekat di Palu aja, nggak perlu ke Bandung gitu kan. Sebenarnya ini dimudahkan ya. Terus yang itu plottingnya berasal dari GTK, karena nanti kita akan mendaftar ya, pendaftaran UKM PPG yang untuk tahap 1 kayaknya sekarang sudah ada, aku taruh di sini situsnya ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, seperti ini kondisi daerah UKIN Daljab ya. Jadi kondisi daerahnya ada yang non hijau, berarti kembali lagi ke masa pandemi, ada yang zona merah, oranye dan kuning ya. Ada bisa dilaksanakan secara daring ya maupun non daring. Sedangkan yang hijau bisa kita laksanakan secara real teaching ya. Yang aku maksud di sini daring atau non daring itu, kalau daring ya yang dilaksanakan di zona tadi, zona merah, oranye dan kuning itu direkam ya, direkam, kemudian ada pendahuluan, inti dan penutup, diedit 30 sampai 40 menit ya. Kemudian bisa juga non daring ya. Imaginer teaching ya, direkam, pendahuluan, inti, terus penutup, diedit 30 sampai 40 menit. Nah, untuk zona hijau ya, real teaching direkam, pendidikan tuh kan. Pendahuluan, inti, penutup, diedit 30 sampai 40 menit. Sebenarnya ini hampir sama ya, maksudnya cuman bedanya daring. Kalau daring itu gurunya bicara sendiri karena sama sekali nggak boleh ketemu dengan muridnya ya. Kemudian kalau non daring itu imaginer teaching sama ya, jadi dia langsung direkam nanti diedit. Kalau yang hijau itu ada muridnya ya, real teaching dalam kelas itu pendahuluan, inti dan penutup ya. Jadi ini
agak beda, tapi nanti aku taruh di sini ya. Ini penyesuaian UKIN-nya. Yang pasti ini semuanya direkam 30-40 menit dan diedit seperti itu ya. Kemudian aspek 2 penilaian UKIN, yang pertama kemampuan mengembangkan perangkat pembelajaran. Ini udah pasti kalau kita mengajar harus ada RPP dan lain sebagainya. Sesuaikan dengan situasi yang terjadi sekarang, yaitu pembelajaran dari rumah ya. Kemudian penampilan dalam proses pembelajaran di kelas, kan kita direkam ya. Sebenarnya tuh ini bisa dibilang agak gampang karena nanti kan harus diedit juga, jadi kita bisa ngedit yang ini mengasah kemampuan mengedit video juga kan. Kemudian portofolio. Nah, untuk portofolio nanti aku bikinin video sendiri. Apa yang harus kalian perhatikan ya untuk portofolio ini? Yang minimal harus ada gitu ya kan. Nah, untuk penampilan itu ya yang kalian harus otomatis kuasai materi, terus strategi belajarnya gimana, membuka pelajaran dan lain sebagainya. Terus memilih dan menggunakan media pembelajaran, ya itu penting banget ya. Meskipun karena ini direkam, coba usahakan kita menggunakan media yang betul-betul. Sekarang tuh kan ada tuh apa nih ya? Aku baru nonton kemarin SAMR gitu, yaitu substitution, augmentation kalau nggak salah ya, terus modification, redefinition, pokoknya correct me if I'm wrong ya, kalau aku salah tolong dikorek. Itu kan bisa dimodifikasi antara online offline gitu kan, jadi kalian pilihlah media yang terbaik. Kemudian kemampuan menjelaskan, bertanya dan menjawab pertanyaan ya, jadi meresponnya nanti dosen merespon, kita secara live langsung menjawab. Kemampuan berinteraksi dan berinovasi dalam pembelajaran, kemampuan mengelola kelas, ini penting banget sih. Oke, kita lanjut. Pengembangan soal UKM PPG ya. Ini profil lulusan PPG ya, silakan dibaca sendiri, ini panjang banget. Kemudian informasi umumnya ya untuk UP ya, ini udah UP ya. Waktu mengerjakan di luar pengisian identitas adalah 180 menit. Nanti kita diberikan waktu untuk menulis identitas ya sebelum mengerjakan the real question ya. Terus jumlah butir soal itu 120 butir. Soal itu adalah soal HOTS atau Higher Order Thinking Skill ya. Tingkat kesulitan 25% mudah, 50% sedang dan 25% sukar. Jenjang kognitif C3, C4, ya, C5 dan C6. Bentuk tes objektif pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban atau 5 option ya. Seperti itu. Kemudian ketentuannya, bentuk soal ya, UP tadi ya, ketentuan untuk UKM PPG khususnya UP. Bentuk soal objektif pilihan ganda dengan waktu 180 menit ya. Untuk 5 option ya per soalnya. Soal dikembangkan oleh PN UKM PPG, UP dilaksanakan serentak dalam jaringan atau online ya. Kemudian UP dilakukan 2 sesi sehari, 8.30 sampai 11.30, 13.00 sampai dengan 16.00 ya, waktu setempat. Pelaksanaan UP dikoordinasikan oleh GTK dengan SIM dan didukung LPTK dengan menyiapkan komputer, teknisi, dan pengawas. Nah, ini ada tata tertib dan prosedur UP ya. Nanti aku sertakan di sini, kalian bisa membacanya gitu. Ya. Ada penundaan dan pembatalan UP itu terjadi apabila fasilitas jaringan mengalami gangguan dan tidak dapat diperbaiki selama 30 menit, ditemukan kecurangan ya. Jangan sampai kalian berbuat curang, kalian bisa dikeluarin dari ruangan. Tidak ada gangguan, hambatan fisik dan non-fisik yang memungkinkan UP dilaksanakan. Mekanisme penundaan, jika ada kejadian tersebut, panitia lokal dan penyelia melaporkan kepada PN UKM PPG Pusat. Penundaan atau pembatalan UP dilakukan oleh PN UKM PPG Pusat setelah mendapat laporan dari panitia lokal dan penyelia. Kelulusan UKM PPG. 1. Kelulusan UKM PPG ditentukan oleh kelulusan IPIN. Kelulusan UKM PPG ditentukan oleh kelulusan UKIN dan UP. UKM PPG menggunakan penilaian acuan patokan atau PAP,
Criterion Referenced Evaluation dengan batas kelulusan minimal 70 dari skala 0 sampai 100. Jadi passing grade-nya itu 70 ya. Kemudian kelulusan UKM PPG ditetapkan pada rapat pleno PN UKM PPG. 4. Mahasiswa yang belum mencapai batas kelulusan UKM PPG diberi kesempatan untuk menempuh ujian asalkan masih dalam batas masa studi PPG, yaitu 3 tahun. Jadi kalian bisa mengulang 3 tahun. Kira-kira mungkin ada yang ngomong 6 kali UP, ada yang ngomong 7. Enggak ya, pokoknya pengulangannya selama 3 tahun masih bisa gitu. Oke, kita lanjut. Ya, sudah selesai. Ya, ternyata untuk mekanisme UKM PPG 2021 ya. Kalau kalian memang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. See you on my next video. Bye. Jangan lupa kita ke part 2 untuk portofolio.